Seluruh jemaat yang kekasih dimanapun berada, melalui siaran video ini mengajak kita untuk beribadah hari ini tanggal 5 April 2020 sebagai wujud persekutuan kita yang terus-menerus kita alami dan terus-menerus kita jalani, sekalipun ibadah ini kita ikuti dari rumah ke rumah. Diharapkan seluruh jemaat mengikuti seluruh rangkaian ibadah, baik melalui materi yang sudah dibagikan ke keluarga-keluarga, pun bagi yang memilih untuk melakukan ibadah keluarga melalui siaran video ini. Mari siapkan hati, kita masuk dalam ibadah. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kekal di dalam surga, Tuhan pemilik kehidupan dan yang tetap memelihara kami selama-lamanya. Saat ini firman-Mu akan dibaca, firman-Mu akan direnungkan, dan melalui renungan ini kami harapkan iman kami semakin diperteguh, sehingga harapan dan pengharapan kami tidak pernah lemah, tetapi justru dalam segala keadaan kami dimungkinkan semakin kuat berpegang di dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus. Jauhkan daripada kami segala gangguan, agar ibadah ini, terutama pemberitaan firman, benar-benar meresap ke dalam diri kami, menjadi panduan hidup kini dan ke depan. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami angkat kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan seragam Gereja Toraja Mamasa untuk hari Minggu tanggal 5 April 2020 terpilih dari dalam kitab Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan demikian: ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang
ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan orang yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan itu, baik siang maupun malam. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, berdasarkan bacaan ini diangkat tema "Berserulah kepada Tuhan dengan mengatakan Hosana." Saudara, umat Israel telah lama haus, dahaga dalam penantian kehadiran seorang Mesias, di mana Mesias ini diharapkan akan datang memulihkan bangsa Israel. Mesias ini diharapkan akan mengembalikan kejayaan Israel, seperti pada masa Raja Daud. Masa penantian ini sering disebut sebagai masa-masa penantian mesianis. Nampaknya figur Yesus menjadi harapan bagi mereka. Atau dengan kata lain, di dalam diri Yesus, Israel atau umat Israel melihat sebagai figur yang bisa memenuhi harapan mereka untuk mengembalikan kejayaan Israel atau kembali membangun kerajaan Israel seperti pada masa Raja Daud. Itulah sebabnya ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, mereka menyambutnya dengan eluk-elukan, dengan cara menghamparkan pakaian mereka ke tanah, dan yang lain memotong ranting-ranting pohon dan menyebarkannya di jalan. Saudara yang kekasih, sorak-sorai, teriakan-teriakan atau yel-yel yang mengiringi dan menyambut Yesus, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Teriakan Hosana ini menunjukkan harapan besar akan datangnya pertolongan Tuhan. Sayang saudara,
Karena ternyata teriakan-teriakan umat Israel saat itu bermakna pada harapan datangnya Mesias, dalam arti Mesias yang akan membangun kerajaan dunia. Atau yang paling keren biasa disebut Mesias politis. Dan kenyataannya, harapan Mesias politik pada diri Yesus tidak terpenuhi. Karena Yesus tidak hadir sebagai Mesias politik, melainkan sebagai Mesias atau Raja yang membebaskan umat dari dosa, yang adalah akar dari segala kejahatan. Jemaat yang kekasih, sekalipun teriakan Hosana dalam bacaan kita lahir dalam konteks harapan lahirnya pemerintahan Israel, tetapi kata Hosana sebagai teriakan permohonan penuh pengharapan selalu sesuai dalam segala keadaan, apalagi dalam situasi kita sekarang. Hosana sering dianggap sebagai pernyataan pujian, mirip dengan kata haleluya. Namun saudara, sebetulnya kata Hosana merupakan permohonan supaya diselamatkan. Akar kata Hosana dari bahasa Ibrani kita temukan dalam Mazmur 118 ayat 25 yang berkata, "Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan." Kata Ibrani yasa atau selamatkan dan anak dalam artian memohon dalam bentuk mengemis, jika digabungkan akan menjadi istilah yang diterjemahkan sebagai Hosana. Secara harafiah, Hosana berarti saya memohon, tolong selamatkan saya. Atau Hosana secara harafiah bermakna tolong selamatkan kami. Jemaat yang kekasih, hari Minggu ini kita berada pada Minggu Sengsara yang ke-7. Artinya 5 hari ke depan kita merayakan hari raya kematian Tuhan Yesus. Jika saat ini kita berseru, Hosiana, tolong selamatkan kami, maka 5 hari ke depan kita akan merayakan atau memperbaharui dalam diri kita akan peristiwa besar, peristiwa pertolongan, puncak pertolongan Allah, yakni ketika Allah di dalam Yesus menyerahkan dirinya sampai ia mati di atas kayu salib. Kematiannya adalah kematian yang menghidupkan. Kematiannya adalah wujud pertolongan Allah di dalam menyelamatkan kita. Maka dalam pergumulan bersama yang sampai saat ini kita hadapi secara bersama, yakni penyebaran COVID-19, seruan Hosana sangatlah relevan. Mari kita berseru, Tuhan selamatkan kami.
Hosiana. Tetapi saudara, teriakan kepada Tuhan, mari selamatkan kami, bukanlah teriakan tanpa usaha. Bukanlah teriakan mantra, tetapi teriakan yang mengandung upaya yang akan kita lakukan agar kita terhindar dari mara bahaya ini. Bersama dengan Hosiana, Tuhan tolong kami. Kita percaya kemelut ini, masalah ini akan berlalu bersama dengan pengasihan. Tuhan memberkati jemaat, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman. Kami diingatkan untuk dalam kondisi ini bersama-sama senantiasa berteriak kepada Allah, meminta pertolongan. Karena kami tidak punya kuasa, kami tidak punya andalan dalam menghadapi kehidupan ini, kecuali mengandalkan Tuhan, menolong kami, menguatkan kami. Hamba-Mu berdoa untuk kehidupan persekutuan jemaat Ebenezer. Dalam keadaan apapun ya Allah, biarlah seluruh umat-Mu tetap dipersatukan di dalam pengharapan yang satu. Dalam kondisi seperti ini, kami tetap saling mendoakan, saling mengingat, saling menasihatkan. Kami percaya bahwa situasi ini akan segera berlalu dan membuat kami dimungkinkan untuk dapat bersekutu kembali secara fisik di tempat ibadah, di gedung gereja, tempat persekutuan kami. Tetapi kami tahu ya Allah, bahwa ibadah kami di rumah tangga masing-masing tidaklah mengurangi makna dan nilai ibadah itu. Bahkan tidak menghilangkan esensi dari persekutuan. Karena justru dalam ibadah di rumah masing-masing, kami menghayati betapa indahnya hidup bersama dengan keluarga. Tetapi juga kami menghayati betapa pentingnya kehidupan bersama-sama orang percaya. Maka dalam kerinduan itu, kami terus-menerus berdoa agar seluruh jemaat dipersekutukan di dalam pengharapan yang teguh. Hamba-Mu berdoa, semoga seluruh jemaat dicukupkan kebutuhan hidup dalam situasi seperti ini, dikaruniakan kesabaran, agar kami sabar dan tabah. Kami tahu
pemeliharaan Allah tetap menjadi milik kami. Hamba-Mu berdoa terlebih jika ada jemaat yang ada di dalam kelemahan tubuh karena penyakit, disembuhkan dan dipulihkan mereka dengan kuasa-Mu. Karena hanya kuasa Allah yang sanggup memulihkan. Bahkan dalam situasi dan kondisi seperti ini, tetap buka jalan bagi kami untuk menyatakan rasa syukur. Bagi mereka yang merayakan ulang tahun, bagi mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan, bagi mereka yang merasakan berkat Allah, Tuhan sempurnakan rasa sukacita mereka. Agar sukacita itu menjadi sukacita yang dikenang oleh Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, terutama dalam upaya keras untuk mengatasi prahara penyakit corona yang sementara mewabah. Terutama para hamba-hamba-Mu dalam dunia kesehatan sebagai garda terdepan di dalam mengatasi wabah penyakit ini, dibentengi oleh kuasa Allah, diberi keberanian agar melalui hamba-hamba-Mu dalam dunia kesehatan banyak nyawa yang tertolong, banyak manusia yang diselamatkan. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang sudah korban, keluarga mereka dihiburkan, dikuatkan. Tetapi apa yang telah dikorbankan, baik harta maupun nyawa, tidak akan mengurangi semangat kami untuk terus bersama-sama melawan akan wabah penyakit ini dengan jalan mengikuti semua aturan, ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Biarlah kami menjadi umat yang setia, bukan menjadi umat yang bebal. Biarlah kami menjadi warga negara yang baik. Karena apa yang kami lakukan saat ini adalah wujud rasa kasih kami kepada diri, tapi juga kepada sesama kami. Tuhan, kami berdoa untuk semua bentuk pelayanan dalam masa-masa seperti ini. Perkenankan Injil tetap tersebar. Perkenankan pemberitaan firman terus-menerus terwujud. Sehingga tiada hal yang bisa menghalangi dan menghambat pemberitaan firman. Bapa di surga, kami percaya masa ini akan berlalu. Tuhanlah yang menentukan masa dan waktu untuk kami boleh bersekutu secara fisik. Dan itu kami percaya hanya akan jadi di dalam kuasa. Inilah doa kami Tuhan. Sempurnakan doa ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih, arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dengan Roh yang Kudus, memberkati kamu sekalian saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terlalu jauh tahan bagi yang mana ya? Jadi tadi pas minarapan semua. Tapi masa tidak ada anu? Anu tuh Bukaan? nanti pembukaan deh mai Kamu bisa temui edit dia. iya. Nanti kurekam dulu kan iringannya tuh supaya kita menyanyi sama-sama. Jadi nanti indaman nanti rataman do pembukaan ingin ale. Kalau langsung berdoa ini enak, langsung berpembacaan deh. Berarti ada kesambutan nanti. Karena tuh bisa masuk. Ada biola kecil biola. Oh iya deh. Dan bena. Kan? Apa film? Dan panas ini. Saya di karena sudah enak. Kasih kepala itu cuma hut belum tuh lima. Kalau saya pernah tembak kan?